Baiklah, di sini saya ingin menjawab ujian akhir semester. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valeria Ami, NIM 181041665, kelas manajemen A2 pagi, Makul Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Bapak Adi Musalim SEMM. Baiklah, di sini saya ingin menjawab soal bagian A. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Jawabannya, ya, karena mahasiswa yang selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional akan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk lulus. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, saya hadir sebanyak 6 kali. Yang ketiga, apakah yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh selama mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, ekspor dan impor Indonesia dan hukum perdagangan internasional, dan banyak lagi. Manfaat yang diperoleh adalah lebih memahami dan membuka wawasan dan memperluas pengetahuan apa itu manajemen pemasaran, apalagi di masa pandemi ini. Yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen? Jawabannya, saya membuat struktur seperti video record tentang materi ekspor dan impor dan hukum perdagangan internasional, serta membuat PowerPoint presentasi. Yang kelima, bagian kuliah daring MPI memberikan kesan kepada Anda. Platform media yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional. Jawabannya, kesannya adalah lebih memahami apa manajemen pemasaran internasional itu di era digital sekarang dan di masa pandemi corona pada saat ini. Platform yang digunakan oleh dosen adalah WhatsApp, YouTube, dan Classroom. Bagian B, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional. Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Di dalam pemasaran internasional, kita harus mengetahui pengetahuan budaya dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi akibat adanya aspek budaya ini. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, yang pertama, pengusaha ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dalam pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tertinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memasuki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perbedaan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komunitas. Soal yang ketiga, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Yang pertama, jawabannya, perbedaan mata uang antar negara, pengeksporan dan pengimporan. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara, pengimporan dan pengeksporan. Yang keempat, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang memungkinkan negara anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor dan impor yang panjang dan lama. Yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dalam perampokan. Soal yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa yang dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan?
Jawabannya, karena untuk memudahkan dan membedakan pasar di mana minat dan selera konsumen sangat beragam dan akan harus berkembang. Dengan pengelompokan konsumen yang bersifat homogen, maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan minat konsumen. Hasil akhir adalah suatu pasar akan lebih mudah untuk dibedakan dengan pengelompokan pasar yang lainnya. Segmentasi yang dilakukan ada 6. Yang pertama, dapat memiliki dan menerapkan ide pemasaran yang lebih terarah. Yang kedua, akan lebih membantu dalam hal pengaturan produk menjadi lebih baru. Yang ketiga, untuk mengetahui dan membandingkan peluang pasar baru. Yang keempat, dapat menyusut dan mengembangkan menggunakan budget yang ada secara efektif dan efisien. Yang kelima, akan lebih membantu dan menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Yang keenam, akan berada pada situasi yang lebih menguntungkan di pasar. Di sini saya ingin menjawab soal bagian C. Yang pertama, apa judul yang ditonton? Pemasaran internasional versus pemasaran global. Yang B, makna menurut video tersebut versi mahasiswa. Jawabannya, menjelaskan perbedaan antara pemasaran internasional dan pemasaran global. Yang C, teori yang dijelaskan pembicara dalam video tersebut. Pengertian internasional dan global, definisi pemasaran global dan pemasaran internasional, Vigo internasional, jenis pemasaran internasional, tipologi pemasaran internasional, multinasional dan global, ciri khas dekade dan interaksi global. Yang D, manfaat dan wawasan setelah menonton video manajemen pemasaran internasional. Manfaatnya yang saya dapatkan adalah saya lebih tahu tentang teori manajemen pemasaran internasional dan manajemen pemasaran global. Soal yang kedua, judul apa yang ditonton? Jawabannya, lingkungan budaya global dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Yang B, makna menurut video tersebut versi mahasiswa. Jawabannya, menjelaskan lingkungan budaya global. Yang C, teori yang dijelaskan pembicara dalam video tersebut, definisi budaya, elemen budaya, perbandingan antar budaya, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, budaya organisasi, budaya customer, relationship management, CRM. Yang D, manfaat dan wawasan setelah menonton video manajemen pemasaran internasional. Manfaat yang saya dapatkan adalah saya lebih tahu tentang teori lingkungan budaya global dan bisnis internasional. Baiklah, sekian jawaban UAS saya, MPI. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.